Innal hamdalillah kulluhu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman yaumidin wa ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, santriwan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah pada Ahad pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka rutinan pengajian Ahad pagi. Jadi setiap Ahad pagi ba'da subuh kita belajar bareng, ngaji bareng, saling menasihati, khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk para jamaah, agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa, nambah ilmu yang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, seseorang itu berubah itu biasanya karena ada dua hal. Yang pertama, ketika pikirannya atau wawasannya terbuka. Yang nomor dua, ketika ada sesuatu yang benar-benar melukai hatinya atau menyusahkan pikirannya sehingga ia mau berubah. Alasan yang pertama yaitu wawasan yang terbuka atau pikiran orang yang terbuka. Seperti halnya orang yang ada di desa atau orang yang ada di pelosok. Lalu diajak temannya ke kota besar, lalu melihat bagaimana orang hidup maju, lalu orang itu bekerja, caranya bagaimana, ada teknologi A, B, C. Lalu dari, makanya di sini pikiran itu kayak parasut. Seperti parasut. Parasut itu tidak akan bisa bekerja oleh orang dibuka. Nah, jadi parasut orang nyemplung dari pesawat Hercules, parasutnya nggak dibuka, ya masalah. Tapi tidak dibuka bisa dilaksanakan. Maka di sini Gusti Allah ini selalu ngasih kode, ngasih ayat, ngasih tanda, ngasih sign, ngasih petunjuk bagi kita semua. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Mengertilah atau ketahuilah bahwasanya Allah itu menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakum al-ayat la'allakum ta'qilun. Dan telah menjelaskan kepada kalian semua ayat-ayat agar kalian semua bisa memikirkannya atau memikirkan itu. Maka semua yang ada di bumi ini, baik itu manusia, baik itu makhluk hidup yang lain, alam semesta ini adalah tanda supaya kita bisa melek. Supaya semua adalah guru, semua ruang adalah kelas, semua hal ini adalah ilmu. Maka kita harus bisa memikirkan ayat-ayat tanda-tanda tersebut. Jadi coba ya orang desa mau yang desa terus pikirannya cepat. Bukan berarti desa itu enggak lain, macam di pelosok yang enggak tahu apa-apa, enggak tahu bahwa dunia itu luas, enggak tahu bahwa dunia itu ada hal yang lain yang enggak ada di desa kita. Ada tuh, makanya kalau jadi orang jangan jago kandang. Ranking siji ning sekolahan itu wis puas diri. Coba cek jangan jauh-jauh ke kota sebelah, tanding sama siswa atau sekolah sebelah. Tentunya banyak tantangan-tantangan atau murid-murid yang lebih hebat dari kita. Maka dari itu makanya wawasan terbuka ini penting supaya orang itu mau berubah. Makanya di sini tugasnya guru, tugasnya para dai ini ngajari, mengenalkan pesan-pesan Islam bahwa Islam ini tujuannya Allahu waliyul amani yukhrijuhum minat dhulumati ilan nur. Mengentaskan dari kegelapan menuju keterangan atau dari hal yang nol menjadi ada, dari yang gelap menjadi terang.
Makanya guru ini ngajari muridnya, nggak mungkin ngajari itu menjerumuskan. Guru itu mengenalkan ilmu, mengenalkan supaya santri-santri itu melek pikirannya, supaya fudul, supaya penasaran. Santri itu sekolah supaya apa? Supaya mau tanya limada, kaifa, wa mata. Oh itu kenapa ya limada? Oh itu bagaimana ya? Oh itu apa? Pokoknya santri ku gelem takon, insyaallah enak. Itu namanya bisa berubah. Lek gelem kebuka pikiran. Sama hal yang orang-orang yang sudah bermasyarakat tentunya harus fudul, harus penasaran, harus terbuka wawasannya supaya bisa mengerti hal-hal yang lain. Jangan berkumpet pada satu titik, satu tempat, merasa hal itu sudah selesai, padahal di luar sana banyak hal-hal yang amazing di luar sana. Maka di sini pesannya Syekh Ibn Athaillah supaya orang-orang tua wawasannya terbuka, khususnya para santri. La tazhab ma la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Supaya santri itu fokus, jok ke kancan, jok jangan berteman, jangan bersahabat dengan seseorang yang keadaannya tidak membangkitkan orang, memotivasi. Koncoan karo konco sing enggak memotivasi itu rugi. Atau wala yadulluka Allah, tidak menunjukkan kepada Allah ucapannya, ajakannya atau obrolannya tidak membahas agama, tidak membahas kebaikan, tidak membahas masa depan, rugi koncoan karo halal. Maka supaya pikirannya terbuka, ya kudu milih circle atau lingkungan. Makanya santri itu kumpulan ustaz, di masjid, etikaf sini bawa buku ya, santri. Di masjid insya Allah ketemu dengan ustaz, ketemu sama orang soleh. Minimalis diam saja etikaf. Dalam Quran pengen ngaji. Terus yang dibahas gak mungkin hal yang aneh-aneh. Wah ini ilmu bahasa Arab. Nah itu lingkungan pempengaruh. Makanya kalian ada di dalam pondok, ada di dalam pesantren, tentunya harus bangga, harus bersyukur. Nah, kenapa? Ada 3 hal yang enggak dibarengi ilmu itu rusak. Innas syabab wal faraq wal jiddah mafsadah lil mar'i. Sesungguhnya cah enom lek nganggur, lek nyantai terus rada ono sangune. Nah ini makanya orang-orang tuanya udah pati manjaknya anaknya, tapi nggak diwai kesibukan yang positif. Sangu di los, ATM di los, sepeda ditukoknya larang, barang dituruti, tapi tidak ada feedback. Sekolah nggak jelas, ngaji nelung jelas, etika ke orang tua belum jelas, bermasyarakat juga belum jelas. Jangan kasih sangu yang berlebihan itu bisa jadi virus, bisa jadi racun. Kenapa? Cah enom lek nganggur lek akeh duwite, pikir tambah konco teman yang punya ide-ide yang aneh-aneh, rusak Pak, rusak. Nah santri duwe sangu dan nyebutkan saya ada kegiatan lainnya jopo mulai sekolah nganggur, nyapa iki bengi iki, nyapa iki bengi. Karena anak-anak yang kos itu bengi ku nganggur, kok anak jenis kuliah bengi. Saya cari kampus itu nggak ada namanya kuliah malam, nggak ada. Pokoknya mulai sore sampai bengi, sampai subuh, sampai jam 8 tuh nganggur kabeh. Nah, maka dari itu leknya kalau sangu jauh dari orang tua, nggak ada pengawasan, nah ini bahaya. Jelas ya, gak kira wawasannya, gak kira terbuka, gak kira mikiri kuliah, gak kira akhirnya apa bisa-bisa ada di luar kota sana. Makanya minimal ditanya ketika orang tua anaknya jauh, ditanya itu apa namanya, wis sholat le, gak le wong tuwek saiki, pilih wis mangan. Nah, jadi pikir mangan, nah, pilih wis sehat. Nah, sehat ya kalau buat apa sehat. Jadi pikir mangan, ya pilih wis mangan le. Nah, coba yang dibawakan ketika mau nyambang anak. Jadi pikir jenenge santri, jadi pikir itu sego.
Enggak apa-apa ya, jenenge vitamin sekali-kali nyambang anaknya dikasih asupan makanan. Tapi ya terus takoki gak butuh kitab apa, itu orang tua juga harus begitu. Pengen anaknya wawasan terbuka, sing digawakne sego. Jadi harus seimbang ya, sego yo, sangu yo. Lho gak butuh buku le. Nah, gak tanya orang tua itu, bukunya entek apa? Pokoknya ono. Nah, itu ditanya. Sepatu. Jadi dipikir njobone tok. Sepatune sing larang. Apa jenenge? Oh, musim udan jakete sing larang. Mesti pikire ngono-ngono. Nah, tak kok isine tas iki dipikir bisa, tasnya sing larang. Jero tas gak dipikir. Bukunya apa sing kurang? Oh, bukunya hilang, Pak. Jadi ketika bukunya hilang tuh lek hilangnya normal enggak masalah. Lek hilang mendino ya cara apa namanya? Menjaga buku yang baik. Saya heran sama anak-anak laki-laki sini santri ini. 1 bulan kitabnya teles. Nah, sing keli, sing hilang, terus sing kesengsal atau nah, jaga buku dijaga. Saya namanya kitab utuh dari mulai saya ngaji dari SMP sampai nggak pernah hilang. Bahasa aja nggak pernah, saya jaga itu. Nah, makanya cah enom lek nganggur terus sangune rada akeh. Ha iki peluangnya. Makanya harus diiringi dengan teman yang bagus dan ilmu. Lek ilmu pikiran aku tak tuku buku, aku tak tuku iki dan lain-lain sebagainya. Banyak orang berubah ketika wawasannya terbuka, itu ada hal yang baru berubah. Lek neng kadang itu wah aku rojo nih gini, aku hebat nih gini. Jajal metu kandang, dibayangkan yang lebih hebat dari saya. Ternyata ada yang lebih top dari saya. Di atas langit adalah langit. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, orang itu baru mau berubah lewat diwehi masalah. Sampai benar-benar hatinya sakit, galau, dan benar-benar mentok sedihnya sampai galaunya hampir putus asa sampai ya Allah kenapa hal ini. Nah lewat semuanya baru mikir ya Allah. Ini masalah baru wiritan untuk temen soh pertama wiritan. Ya apa-apa timbangannya menyalurkan masalah atau ke hal-hal yang negatif. Sama ketika tadi ada orang pinter, yo ibadah ya api. Cuma si nasibe anak orang biasa terus tidak pakai duit rezekinya biasa-biasa saja. Lalu dia senang sama salah seorang gadis, lalu mau melamar, meminangnya, yang ya kita nggak nyalahkan. Ada orang tua yang mungkin ingin memastikan anaknya itu aman. Loh, makanya boleh dereng. Nah, itu kira-kira lek wong tuwek nakon kan normal lah, normal. Makanya boleh dereng medamel atau belum bekerja. Lalu ditolak sama orang tua, oh belum medamel kan jaluk anak gua dipakani apa? Anak saya mau dipakani apa? Ditolak gara-gara penolakan dari orang tua gadis yang dia cintai itu, dia termotivasi, saya akan buktikan bahwa saya bisa. Jika memang bukan ini, ya nanti ada gadis saya yang siap menjadi jodoh saya bekerja keras, akhirnya jadi sukses, jadi sugih pisan. Gara-gara dilokti, gara-gara disakiti, gara-gara ditolak, tadi berubah. Nah di situ memang ujiannya orang beriman itu ya diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu hanya dibiarkan atau diberikan kelancaran terus? Ya enggak. Kami telah beriman terus diuji, ujian sabar orang. Setelah kasih masalah itu bagaimana? Maka ketika dari dua sebab tadi, ada dua alasan tadi kenapa orang itu bisa berubah. Ini cuma dari faktor kedipan mata.
Satu, wawasannya terbuka, dia kedip terus delok ning kutha, banyak hal baru, banyak hal yang hebat, banyak hal lain yang ada di lingkungannya yang enggak ada di rumahnya. Dia terbuka wawasannya lalu mau berubah. Yang kedua, kedipan atau pelerokane calon mertua sing nolak mau, itu menyakiti pikirannya sampai bisa dia terpukul, sangat-sangat terpukul, lalu dia mau berubah. Nah, ini adalah salah satu alasan orang yang mau berubah. Makanya santri iki berubah ya cok ngenteni masalah. Diarahne gurune manut, diarahne wong tuwek manut, diarahne orang yang senior yang itu mengarahkan ke positif manut. Mesti wong ngajak sing apik-apik. Enggak mungkin ngajak sing elek. Ketika kamu diarahkan, maka kamu akan terbuka. Diajak organisasi ini, barangkali ada hal baru. Yang aktif di Istasra tuh kalian tuh, agar punya pengalaman baru. Nah, is'al taqo'o, setajidu jawab, maka kamu akan dapat jawabannya. Is'al taqo'o, akan terbuka hal-hal baru itu, maka kamu dengan penasaran tadi akan mendapatkan hal-hal baru yang bisa membuat kita berubah. Hanya dari kedipan mata tadi, ternyata dari kedipan mata saja bisa merubah keadaan seseorang. Hanya doanya diteruskan. Ya muhawil al-ahwal, hawil ahwala ila ahsanil hal. Ya Gusti yang membolehkan keadaan, jadikan keadaan kami pada kondisi yang terbaik. Nah, itu mana ngono? Ya Allah, pada yang membolak-balikkan keadaan ini, jadikanlah kondisi kami atau status kami, keadaan kami pada kondisi keadaan yang terbaik. Doanya Kanjeng Nabi di pojok. Ya muhawilal ahwal, hawil ahwalana illa ahsanil hal. Maka dengan doa itu kita akan mau ada masalah ya sabar, tetap ada ahsanil hal. Ada pujian, ada kebaikan, tidak sombong, ahsanil hal. Jadi mau di atas, mau di bawah, tetap ahsanil hal. Kondisi yang terbaik. Maka itu jangan tunggu ada masalah dulu baru berubah. Apa yang sudah diarahkan oleh guru kita, orang tua kita, diikuti. Insya Allah kita menuju kepada siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.